Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian hay'ah salat yang ketiga adalah ruku'. Jadi yang pertama semalam berdiri betul. Kemudian yang kedua sujud. Nah, kemudian yang ketiga hay'ah sembahyang, gawian sembahyang, perbuatan sembahyang. Yang ketiga adalah ruku'. Apa arti ruku'? Ruku' artinya berbungkuk badan ke depan. Jadi bebungkuknya ke depan. Jangan bebungkuk ke belakang. Bahasa Arabnya sama ini pondokanlah. Berbungkuk ke muka itu bahasa Arabnya inhina. Alif nun ha nun ba alif hamzah. Inhinaun. Fi'il madinya inhana. Inhana yanhani inhinaan. Jadi inhina itu membungkukkan badan kita ke muka. Namanya inhina. Paham? Nah, bida inhinas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya mundur marah. Ada namanya syaitan khannas. Hati-hati mengerani anak lah. Aku cuma ambil di Quran biar. Orang siapa ngerani kang? Khannas. Nah, itu berarti syaitan. Khannas itu artinya mundur marah. Mengapa syaitan itu disebut mundur marah? Syaitan itu punya kita ingat Allah, kita zikir kepada Allah. Syaitan itu sebenarnya berjauh lawan kita, beundur. Inya mendengar ajan aja buka. Nah, jadi punya ada orang mendengar ajan buka berarti khannas. Bipai. Dinta mudahan keluarga kita penyembahyang, amin ya Allah. Berarti khanasa itu beundur. Kalau khannas orang yang sering beundur, yakni syaitan khannas. Inya mendengar orang ajan, inya buka. Buntungnya mendengar orang ajan tuh inya buka dinta. Cuman nang lucunya ketika orang sembahyang inya datang. Itu tak. Ya nang sembahyang kita tenang. Mahayal. Mulai takbir sampai salam, munya kada tuntung bejual kapuk kada ampe. Kisah abah guru bahari saking mahayabangnya sembahyang. Nah, jadi khanas tuh sama itu. Anu mudahan ditolongi kita ingat Allah. Kada mau kada diusahai. Dinta. Kada mau kada diusahai, mudahan hati ini ingat Allah. Amin. Lah, dinta jadi ingat lawan Allah. Jadi hati ini mun salama ingat lawan Allah, salama itu syaitan tuh inya beundur. Beundur untungnya. Mudahan kita ingat Nabi Muhammad. Amin. Selama kita ingat Nabi Muhammad, syaitan pun beundur. Jadi ada dua nama. Selama dua nama itu kita sebut di bibir, apalagi sampai kita sebut di muntung kita, di hati kita, selama itu syaitan tuh pasti lari dari kita. Apa? Satu, nyebut nama Allah. Dua, nyebut nama Nabi Muhammad. Ulun melihat di dalam tafsir ternyata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bermula Nabi Muhammad itu adalah Ka'batul Qudsi. Adalah Ka'bahnya Allah. Ka'bahnya Allah. Karena seluruh nabi-nabi itu berkiblat kepada Nabi Muhammad. Wa kulluhum multamisun bi Rasulillah. Wa kullul anbiya iltimas bi Rasulillah. Jadi Nabi Muhammad tuh kiblatul anbiya, kiblatnya Allah.
Ulun menyambat di dalam tafsir itu Ka'batul Qudsi. Kudus itu kan ngaran Tuhan. Jadi Ka'batul Qudsi, Ka'batullah, Baitullah. Nggih. Yang kedua, Nabi Muhammad itu Al-Baitul Ma'mur di dunia. Nabi Muhammad tuh Baitul Ma'mur di dunia. Kita yang tahu itu Baitul Ma'mur itu di langit 1, di langit kedua, di langit ketiga, langit keempat, sampai langit ke-7 itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat di langit 1, 2, 3 itu tawaf. Nah, Baitul Ma'mur itu buuntungnya punya tajun ke bumi bepintangan dengan Baitullah. Mudahan kita haji umrah. Mudahan rancak haji umrah. Ini kira-kira lah orang nang suah tulak umrah lawan orang nang belum suah, siapa yo nang paling handak? Kayak di ulun alih dulu lah. Ada orang bujang hendak kawin lawan orang belu, minta rida belu lah. Ini contoh aja ulun. Orang bujang hendak kawin lawan orang belu hendak kawin. Kira-kira yang dua tuh mana yang paling hendak? Bujang jer. Nya bujang. Ujar belu. Cinta. Kira-kira bisa tahandak. Belu biplah ya bujur biplah. Habib aja mudah kan belu. Mengapa yuk belu tuh jadi lebih handak daripada bujang? Sudah tarasai benaran. Gintu juga biplah berumrah biplah. Nah suah menjajak, suah menjapai. Ya kalau beruntung pasti hendak umrah biasa pulang. Mudahan kita rancak umrah, amin. Nah ini Baitullah beruntungnya bepintangan ke atas itu Baitul Ma'mur. Ternyata di bumi ini ada juga Baitul Ma'mur. Siapa Baitul Ma'mur? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad itu Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad tuh Ka'batul Qudsi. Nabi Muhammad itu Al-Baitul Ma'murnya fid dunia. Bahkan wa Muhammadun haramul insi wal jinni. Nabi Muhammad itu adalah tanah haramnya manusia. Wa man dakhala pihadzal harami kana aminan min apatil kaunain. Siapa yang masuk ke dalam tanah haram yang ini cuma ada syaratnya. Bisyartil mahabbah wal mutaba'ah. Mudahan cinta Nabi Muhammad. Mudahan mutaba'ah lawan Nabi Muhammad. Jadi apabila di hati kita ada Nabi Muhammad, di bibir kita ada Nabi Muhammad, mulai ujung rambut ke ujung betis mutaba'ah ada Nabi Muhammad, itu orang itu sama masuk fi haramillah, di dalam tanah haram. Jadi kita orang Banjar jangan sakit hati sekalipun belum tajajak tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Cuma mudahan hati kita, roh kita, batin kita berdahulu masuk di tanah haramnya Nabi Muhammad. Karena aminan, orang itu insya Allah aman. Orang yang ketujuh baca salawat Nabi Muhammad, orang tuh aman. Orang yang ketujuh di hatinya mencintai Nabi Muhammad karena aminan, orang tuh aman. Orang yang ketujuh mutaba'ah lawan Nabi Muhammad karena aminan, sebagaimana orang yang berada di Makkah aminan. Ya Allah, rumputnya aja kada boleh dicabut, burung darahnya aja kada boleh dimati, apalagi membunuh manusia, maginnya kada boleh. Dintu juga kita sekalipun tidak tinggal di Mekah, di Madinah, cuma kita beruntung mudahan di bibir kita ada Nabi Muhammad, mudahan di hati kita ada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan di badan kita, di awak kita, mudahan mutaba'ah lawan Nabi Muhammad. Paham? Man dakhala fi hadzal haram bisyartil mahabbah wal mutaba'ah kana aminan. Sambungannya
wa kana manzural haqqi, maka orang itu karena pandangan Allah. Cucuk orang-orang wali itu rancak karena pandangan Allah. Mengapa gerang? Di hatinya ada Nabi Muhammad, di bibirnya ada Nabi Muhammad, di badannya ada Nabi Muhammad. Allah cinta lawan Nabi Muhammad. Ketika ada kalimat Muhammad di bibir, ketika ada kalimat Muhammad di dalam hati, ada kalimat, ada sunnah Nabi Muhammad di awak kita, maka kita pun tak umpat karena pandang oleh Allah. Wa kana manzural haq, kita dapat pandangan Tuhan fid daraini, baik di dunia sampai ke akhirat. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil. Mengapa Allah menyebut buah tin? Mengapa Allah menyebut buah zaitun? Karena buah tin dengan buah zaitun ini tumbuh di Baitul Maqdis, di Palestina. Karena sesuatu yang subur di Baitul Maqdis, di Palestina, itu buah tin dengan buah zaitun. Mudahan paham. Mengapa jadi ini subur? Karena di Palestina suknanul anbiya, disitulah tempat tinggalnya para nabi. Nabi Ibrahim di sana, Nabi Ishak di sana, Nabi Yakub di sana, bahkan nabi-nabi, Nabi Sulaiman pun di sana. Maka apabila tempat didiami oleh orang saleh, tempat didiami oleh nabi, tempat itu bukaul mubarakah, tempat itu berberkat. Mudahan hati kita berberkah, andak Nabi Muhammad di dalamnya. Mudahan bibir kita berberkah. Mudahan ada Nabi Muhammad di bibir kita. Mudahan paham insyaallah. Wattini wazaitun waturi sinin. Tur. Mengapa Allah menyebut Tur Sina? Karena Tur Sina itu tempat munajatnya Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa kada munajat kepada Allah, kada ibadah kepada Allah 40 hari puasa, 40 malam qiyamul lail, Allah kada menyebut Tur Sina. Mengapa Tur Sina jadi mulia? Itu biberkati Musa alaihi salam. Mudahan paham. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Mengapa Allah menyebut baladil amin? Apa baladil amin? Itu adalah Mekah. Mengapa Mekah itu mulia? Mekah itu jadi mulia di samping ada Ka'bah. Mekah itu adalah Maulidu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di mana? Mekah. Wa mab'atsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilantik jadi nabi, dilantik jadi rasul di mana? Di Mekah, bukan di Madinah. Madinah itu hijrah. Bahkan Nabi Muhammad hidup kakanakan, dari kakanakan sampai umur 53 tahun. Dari 0 sampai 53. Jadi Nabi kita banyak di mana? Di Mekah. Itulah mengapa Mekah jadi mulia. Mekah jadi mulia. 1, tempat lahirnya Nabi Muhammad. 2, tempat dilantik jadi nabi dan rasulnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, tempat Nabi kita hidup di Mekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi rukuk itu artinya berbungkuk badan ke depan. Bahasa Arabnya hina. Nah, sama itu. Sekira-kira sampai rahah. Rahah itu yang ini. Yang ini nih rahah. Nah, puputihan telapak tangan. Ini namanya asabi. Bahasa Arab lah. Kalau jari ini namanya asabi, kalau ini namanya rahah. Asabi dicampur rahah namanya kafun. Faham? Mengapa ini disebut rahah? Mengapa ini disebut rahah? Rahah itu artinya santai. Karena biasanya orang santai dasar menggunakan ini. Nah, di sana. Nah. Santai lah. Nah, dinta santai sama ini santai juga, atau makan sama ini besander sama ini rahah santai ngarannya. Paham mengapa disebut rahah? Karena rahah itu artinya santai, istirahat tuh bisa kita rahah, istirahat. Mirwahah itu kipas angin, santai. Nah, sama itu. Ini namanya rahah, yakni telapak tangan.
sampai-sampainya ke lutut. Lutut tuh apa? Kepala lintuhut. Kalau kita di lutut, nah di kepala lintuhut. Nah ini wajib buntung lah, wajib dulu. Jadi ngatakan babungkok kamuka itu wajib i'tidal, namanya al-i'tidal firroko. I'tidal itu artinya adil. Adil itu di tengah. Guru munya kurang haram, berarti ada rukuk tuh haram karena kadesah. Kadesah itu kan hukum kada sembahyang. Orang kada sembahyang itu kan haram. Adinta. Atau kalimpatan. Kalau kalimpatan tuh makruh. Kalimpatan makruh. Yang bagus itu khairul umur wasituha jar, jangan ausatuha lain wasituha lain. Khairul umur ausatuha, sepaling bagus perkara itu di tengah. Nah di tengahnya rukuk wajib bukan sunat. Nah semene ulun berdirilah, mudahan paham. Ini telapak tangan, ini raha bukan asabe. Yang ini raha. Jadi raha itu munya bebungkok, ini kepala lintuhut lah. Jadi sampaikan raha ini ke kepala lintuhut sama ini nah. Ini namanya i'tidal fir rukuk. Wajib. Munya kurang haram, namanya taksir, kurang. Kurang tuh kayak apa guru? Raha ke paha sama ini. Nah, rukuk jangan sama ini. Ini mirip jerapah. Jerapah tuh makan kumpai di pucuk-pucuk itu tuh nah. Itu tahu jerapah makan kumpai. Cuma ada di hulu sungai pian memberi maras hadangan. Anu makan bileran, tahu bileran lah. Ada nang bulat-bulat tuh buntungnya punya masak kuning inya. Orang beri nyambet makanan ular. Rupanya bileran itu dimakan oleh hadangan, oleh sapi. Cuma bileran itu tarait ke lumbuk. Rupanya tapuntal pas makan lumbuk sapunan, sapi tatangis di buah pohon pisang. Gitu. Punya percaya hungang. Jadi sama ini nah ini haram, mirip jerapah nih haram. Ini namanya taksir karena rahahnya teke paha. Paham? Raha itu wajib ke meletakkannya sunat. Maksudnya tuh sampainya aja. Sampai dulu. Kisah meletakkan tangan ke lutut itu sunat lah. Yang penting nah ini wajib ini wajib. Ini haram. Kalimpatan guru. Kalimpatan makruh. Berarti kata-kata makruh sah kada? Sah. Jangan rahahnya kelandau sama ini. Nah. Ini kelandau. Makruh. Cuma rukuknya sah. Ini mirip kuda makan rumput pulang. Jadi mirip kuda jangan, mirip jerapah jangan. Mudahan paham. Berarti pahamannya lah kurang lawan limpat tak bagus. Belum. Jangan rekan ulun. Kurang kada bagus, limpat kada bagus. Yang bagus itu di tengah, i'tidal. Pahamailah? I'tidal, kurang kada bagus, limpat. Cuma kalau memandang tadi punya kurang apa hukumnya? Haram. Karena rukuknya kada sah. Rukuk kada sah berarti hukum kada sembahyang. Orang kada sembahyang kan berdosa. Inta. Munya kalimpatan rukuk terlalu bungkuk kayak pesawat hendak turun tuh nah. Gitu tak. Kalau jerapah tadi pesawat hendak naik. Iya gitulah. Nah, gitu tak. Jadi pertanyaan ulun munya kalimpatan rukuk hukumnya makruh. Cuma sah kada? Sah. Berarti kayaknya
anu kalim kurang lawan kalimpatan bagus mana? Kada bagus keduanya. Cuma ibaratnya apa ya? Berarti timbangan tuh telangkar limpat. Yahudi lawan Nasrani, kita berbalik ke Yahudi Nasrani. Yahudi itu kira-kira kurang atau limpat? Yahudi itu kurang atau limpat? Kurang hormat, kurang takzim. Sampai-sampai Yahudi itu wani membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa aja anak dibunuhnya. Untung diangkat Tuhan ke langit. Itu taksir kurang. Nasrani ini pulang kalimpatan. Sampai-sampai Nabi jadi Tuhan. Pulang kalimpatan. Cuma pulang dipikir-pikir, nang dua tuh nah kalau bebagusan nang mana nang bagus? Kadang nang bagus keduanya. Saikong dalin, saikong magdubi alaihim. Itu kan nang bagusnya. Cuma ibaratnya tata kurang parah lah gitu nah. Kayaknya teringan-ringan Nasrani. Nasrani kan masih hormat lawan Nabi. Paham? Cuma inya kalimpatan, limpatnya itu yang sasat. Sampai-sampai Isa itu ia Tuhan, Tuhan ia Isa, Isa ia Tuhan, atau Isa itu anak Tuhan, anu kalimpatan. Cuma inya ada cinta, cuma kalimpatan. Kalau Yahudi lain dasar muar juga. Nah, dinta mudahan paham lah. Cuma keduanya kada bagus lah. Jadi Yahudi kada bagus, Nasrani kada bagus. Yahudi itu karakter kurang, kalau Nasrani karakter kalimpatan. Sudah paham? Nah, dinta-tata pamalar itu kurang, mubazir itu kalimpatan. Paham? Ya kalau ini telapak tangan ini rokok inggan tampaha mirip jerapah, itu namanya kurang. Munya raha ini telapak tangan ini sampai ke landau, itu ngarannya kalimpatan. Cuma kalau kalimpatan sah, cuma makruh. Yang bagus itu khairul umur awsatu. Sudah paham insyaallah? Insyaallah paham. Nah, taruh sambungannya. Nah, kemudian pulang sambungannya. Dan meratakan belakang, ya kah? Meratakan belakang dan leher. Bertahan dulu. Jadi belakang dengan leher itu sunat rata. Namanya at-taswiyah bainaz zohri wal unuki. Ratanya belakang dengan leher. Berarti kepala boleh kada rata. Karena biasanya kita sujud itu memandang apa? Anu tempat sujud sajadah pas sujudan. Otomatis kepala kita pasti apa? Sedikit betungak. Kada bapak itu ada rata kepala tuh kada bapak. Itu tuh mu'tamad itu. Jadi yang rata tuh dua aja, belakang lawan leher. Jer orang bahari jer munya diandaki hintalo di atas belakang inya kada taguling. Nyata hintalo bededer. Hintalo mata sapi munya hintalo bejarang nang bulat tuh nyata di pemaham. Nah itu paham aja untung lah. Nah, cuma ada ulama, dengarkan ulun, ada ulama menyunatkan 3 taswiyah. Tadi kan 2, belakang dengan leher, berarti kepala kada rata. Kebanyakannya ulama mengambil yang ini. Cuma ada satu kaul yang berpendapat rata belakang, rata leher, rata raksun, kepala. Berarti punya kepala ini rata, berarti disurung papan mulai belakang, surung itu inya taliwati kepala. Karena kepalanya betunduk. Kalau cangang kasajadah anu tetumbuk kepala. Coba pian lihat. Jadi munya mau rokok
Rukuk tuh memandang betis, pasti kepala rata. Nah, semini nah. Belakang leher lawan kepala rata. Surungnya papan taliwat pada kepala. Paling kupiah melacong. Paham? Munya kita cangang ke sajadah sama ini lah. Nah. Berarti disurung papan tak tumbuk. Kada jadi masalah. Kan yang rata tuh belakang lawan leher. Munya pian umpat kaul rata belakang, leher lawan kepala, berarti pian mencangangi betis sama ini. Nah dinta. Guru Anur ulun 42 aja, rata belakang dengan rata leher. Jadi kepala kada rata. Karena kita mencangangi apa? Sajadah. Kalau mencangangi betis kena takutan betanding lastrum. Betanding rastung. Tahu juga di rastung. Munya tak hidung. Ninisan. Munya tak rambut. Bauban. Munya tak betis. Buruk kukuan. Rastung juga gitu tuh, rastung juga beretaan rastung. Rastung. Munya tak utak, iya nak ada pahapalan. Rastungnya tak utak. Paham? Itu kada usah gen bu untung aya nang kena cangang ke kuku kawan. Woi parah lagi jar. Itu anu dua aja leher lawan belakang aja rata. Pian munya handak rata kepala silahkan. Berarti mata pian cangang ke kaki. Munya dua aja rata berarti mata pian cangang ke sajadah. Itu paham ya lah. Ulun sajadah tuh nang langker pulus saja pang putih-putih kayak hijau-hijau. Kita terkadang sajadah kita nang di rumah tuh terkadang bergambar-gambar. Ada gambar masjid, pohon niurnya 3 buting. Apa pohon niur sebelah kanan masjid itu nak rabah. Nyintu nang dihayal. Itu ada kejadian di hulu sungai itu kan padang benyo kalau rupanya langgar orang itu ranggang. Tahu ranggang? Papannya belum lagi ya langgar hanyar. Orang bangkitan daripada sujudnya masih sujud. Jadi kawan ini bingung, apa kalawasan sujud? Saya dijinguk. Oh, sekalinya itik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Rupanya horor rupanya. Kawan naikkan beritaan sudahnya masih itu nah itik Jepun bang, itik Jepun kawin. Cucuk gaya nang tatawan aja itu nah. Tadi jangan diingat tadilah kisah rokok aja kita ingatkan. Nah kemudian pulang semuanya. Nah ditata sudahlah dan meratakan betis dan paha, meratakan betis dan paha. Betis itu landau lah, debit landau. Jadi landau lawan pahara rata, kada bingkok. Mudahan paham insyaallah lah. Nah itu. Jadi paha ini mirip belakang, betis landau mirip leher, kepala mirip betis. Lihat betis kita rata lah, munya rata bencingkit kena. Pasti kan berjejak. Dintu juga kepala. Jadi kayaknya tiga bebungkuk, 3 kada bebungkuk. Yang bebungkuk itu belakang, leher, kepala. Berarti tampaha, landau, betis. 3 di atas, 3 di bawah. Berarti jumlahnya 6. Kalau kita kawinakan berarti belakang sama dengan paha. Berarti gulu sama dengan landau. Apabila belakang rata dengan leher berarti sunat jua rata tampaha lawan landau. Paham? Salah paham? Salah paham. Kepala kada rata kalau sebagaimana kaki kada rata. Karena kita berjejak di lantai. Pasti kada ratanya pasti bisa dintuna. Nah, sama itu. Mudahan paham. Dan laki-laki meranggangkan sikunya
dan perempuan merapatkan sikunya. Jadi bebinian tempelakan ke parot sini nah. Kalau lalakian beurak. Itu tak. Jangan lalakian mangriup. Itu bincong. Cocok kan? Itu tak. Firman Allah Ta'ala, ya Maryam muqnuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Artinya, wahai Maryam, ibadahlah karena Allah dan salatlah bersama-sama dengan orang-orang yang salat. Adalah kalimat wasjudi, adalah kalimat warka'i. Ini ayat Ali Imran 43. Banyak orang Kristen, orang Nasrani masuk Islam. Cuma sayangnya kada terdengar nah ini kada membaca inya. Mengapa ada mualaf inya masuk Islam gara-gara di kitab Taurat, di kitab Injilnya itu bahwasanya Maryam, Nabi Isa itu sujud. Sujud. Jadi ujar inya berpikir agama yang ibadah kepada Tuhan sujud itu ternyata agama Islam. Ternyata di gereja di adalah bebuhannya sembahyang sujud, adalah rokok. Kadi suah juga Allah. Nah, ditata kada ada rokok, kada sujud, bunyi ba. Nah, itu aja gawean. Apa itu 4/4 tak? Benyanyian aja nya, benyanyian aja nya, benyanyian aja. Jadi ternyata Maryam. Ternyata Maryam sujud kada? Maryam rukuk kada? Jadi rupanya orang Kristen pintar ini berpikir, kayaknya orang Nasrani ini kada nang rukuk sujudnya. Ternyata rukuk sujud di agama mana? Itulah inya masuk Islam. Seandainya dengarkan ulun lau, cuma sayangnya harful imtina. Kalimat lau, bukan in, bukan iza. Seandainya orang Nasrani membaca ayat Ali Imran surat 43, niscaya orang Nasrani banyak yang masuk Islam. Mengapa geran? Karena Maryam sujud, Maryam rukuk. Berarti orang-orang bahari rukuk dengan sujud. Mengapa agama mereka kadida rukuk, kadida sujud? Berarti dalil menunjukkan agama yang bujur adalah agama Islam. Nah kemudian rokok seperti sujud hingga situ kita tahan, kita baca tahlil buntunglah.